Gue datang ke bioskop untuk nonton Demon Slayer dengan ekspektasi yang sangat-sangat tinggi. Tapi begitu gue nonton, justru yang gue dapat sekitar 80% itu isinya yapping dan flashback. Menurut gue penggunaan judul Infinity Castle tuh kurang tepat gitu. Ganti aja jadi Infinity Yapping atau Infinity Flashback. Oke, secara visual dan audio memang harus kita akui ini film bagus banget, gokil banget. Fight scene-nya keren, penggunaan warnanya mantep gitu kan, detail-detailnya mantep. Biasanya kan kalau kita merhatikan fight scene di anime itu kan kalau saking cepatnya jadi kayak blur-blur gitu kan. Nah, di sini gambarnya tuh masih terlihat lugas, masih terlihat tegas gitu ya. Terus juga dari setiap jurus yang dikeluarin sama karakternya itu kan ada warnanya masing-masing. Nah, itu penggunaan warnanya cakep banget, men. Kuningnya Zenitsu, ya kan, birunya si Giyu, merahnya si Tanjiro, ya kan, Hinokami Kaguranya itu gila mata lu pokoknya dimanjain banget lah sama visualnya lah. World building dari Infinity Castle-nya itu sendiri, ya kan, environment-nya itu mewah banget, megah banget. Anjir, sejauh mata memandang itu castle semua gitu, rumah-rumah semua, cok. Nah, tapi begitu kita ngomongin cerita, semua hal yang gue banggakan visual maupun audio itu kayak buyar gitu aja gitu. Ketika gue selesai menonton kayak nggak ada artinya gitu, gara-gara ceritanya, gara-gara flashback dan yappingnya banyak banget, buset. Kayak banyak flashback yang gue rasa tuh nggak penting gitu, atau kalaupun penting ya harusnya bisa di-press lagi lah gitu kan. Contoh flashbacknya Shinobu itu gue rasa bisa di-press lagi, men. Cukup dia ngasih flashback singkat aja udah tentang kematian kakaknya gitu. Itu yang menjadi alasan dia untuk membunuh si Doma kan, si Upper Moon 2. Udah gitu aja, nggak usah dipanjang-panjangin anjing, kayak sampai nyeritain andai aja badan gue lebih tinggi ya kan gue bisa begini begitu, nggak usah. Terus pas si Zenitsu lawan Kaigaku, ya kan, itu percakapannya diulang mulu, yang diomongin tuh itu mulu gitu, tentang si Zenitsu nggak bisa pernapasan tahap 1 gitu kan. Terus si Kaigakunya nih bisa pernapasan lain kecuali tahap 1. Udah seputar itu doang diulang mulu. Terus masalah flashbacknya Akaza itu yang sering banget dikomplainin sama orang-orang, itu gue setuju banget. Memang flashbacknya Akaza itu panjang banget. Tapi gue merasa kalau flashbacknya Akaza ini justru penting untuk cerita gitu kan. Maksud gue kayak Infinity Castle ini kan judulnya kan The Returns of Akaza gitu kan kalau nggak salah. Jadi walaupun panjang ya gue nggak terlalu komplain soal itulah gitu. Walaupun ya sebenarnya kepanjangan juga sih, harusnya dipotong juga itu. Jadi gue sebenarnya tuh nggak masalah sama flashback gitu kan, asal ngotak anjing, jangan kebanyakan. Mungkin kalau kebanyakan flashback ini tapi dalam format series gue nggak masalah lah gitu kan, karena memang di animenya pun, di seriesnya pun ya memang banyak flashback. Tapi begitu masuk ke format movie, nah ini jadi masalah besar cuy. Yang namanya format movie itu perlu diimprovisasi lagi. Jangan lu plek-ketiplek dari manga, jangan dikit-dikit harus banget disamain sama manga. Itu tuh nggak apa-apa banget kalau ada hal-hal yang harus lu kurangi atau lu tambahi untuk kepentingan cerita gitu, selama tidak mengubah topik utama dari ceritanya. Jadi nggak usah harus plek-ketiplek dari manga mulu.